Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah di segmen Ngobrol Healing. Ya, Ngobrol Healing ini adalah segmen dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari eh, peserta atau alumni kelas Writing for Healing. Tetapi meski demikian, jika ada teman-teman yang ingin bertanya tentang sekitaran healing ya atau tentang kehidupan yang sedang teman-teman jalani, silahkan boleh komentar di kolom komen ya. Insya Allah nanti suatu saat akan saya buatkan video jawabannya. Kenapa saya bikin video jawaban secara umum seperti ini? Agar orang lain yang mungkin memiliki permasalahan yang sama dengan Anda itu akan mendapatkan manfaat juga ya. Mereka mendapatkan jawaban dari permasalahan yang mungkin sama dengan Anda yang bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari peserta alumni kelas Writing for Healing ya. Yang pertama, Mbak Zaki, saya mau nanya. Terkadang saya menjadi tempat pelampiasan suami jika suami lagi stres tentang pekerjaan. Jadi, jika ada kesalahan sedikit saja akan memicu kemarahan. Saya sudah bersikap tidak ambil pusing sambil berusaha meminimalisasi kesalahan. Walaupun dalam hitungan jam bahkan menit suami sudah biasa aja, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saya masih memendam perasaan kesal. Bagaimana menurut Mbak Zaki? Oke, ya. Pasangan kita yang mungkin sedang banyak sekali pikiran ya di pekerjaannya, mungkin ketika pulang dan melihat kita melakukan kesalahan meskipun kecil, itu bisa menjadi penyulut ya kemarahannya beliau. Mungkin karena sedang banyak pikiran sih. Jadi eh, ke lampiaskan ke kita gitu. Nah, caranya gimana agar mengatasi hal ini? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh yang bertanya ya, meminimalisir kesalahan ya sehingga itu tidak memantik suami kita yang sedang pusing, sedang stres di dalam pekerjaan, pulang ke rumah lihat kita berbuat kesalahan. Nah, itu jadi memantik beliau marah. Berarti yang pertama yaitu meminimalisir kesalahan yang mungkin kita lakukan yang membuat suami kita nggak suka, meskipun hanya kesalahan kecil. Berarti kalau suami baru pulang, lagi banyak pikiran atau stres gitu, ya kita mending diem aja dulu gitu ya. Atau kalau mau menservis, ya berikan hal-hal yang memang dia sukai. Kita jangan banyak ngomong dulu gitu ya. Kita tidak perlu menuntut apapun ya. Apalagi dituntut suami kita yang lagi banyak pikiran baru pulang ke rumah itu apa istilahnya kitanya manyun aja itu udah nggak bener buat mereka gitu ya. Udah salah dia mata mereka. Ya sudah kita berikan yang terbaik aja yang kita mampu. Paling minimal apa sih? Tersenyum. Itu paling mudah. Suami kita baru pulang masih stres, udah senyumin aja. Dia butuh apa? Berikan. Butuh makan kah? Butuh kopi kah? Butuh teh kah? Ya, kita buatkan. Setelah itu udah tinggal aja. Nggak usah kita melakukan hal-hal yang mungkin kita pengen membuat suami kita tuh yang baru pulang atau lagi banyak pikiran tuh ingin berbagi ya, ingin suami kita cerita dong misalnya tentang stresnya mereka gitu. Lah itu malah tambah bikin pusing mereka. Jadi yang namanya laki-laki memang butuh ruang untuk sendiri ya, apalagi yang lagi stres di dalam pekerjaan, biarkan mereka masuk ke guanya sendiri dulu. Kita nggak usah ngapa-ngapain, udah diem aja, kita asik aja dengan dunia kita. Ketika kita asik dengan dunia kita, mereka sebenarnya malah justru nantinya itu yang mendekat. Ya, ketika kita terlalu ingin ikut campur ke dunianya mereka di dalam pekerjaannya mereka, mereka tuh kayaknya rungsing gitu, ya. Jadi kalau sudah tahu suami kita sedang pusing, sudah tahu suami kita sedang stres di pekerjaan, ya sudah berarti kita nggak usah mengganggu. Biarkan dia masuk ke guanya sendiri, karena apa? Laki-laki itu tahu kok solusi untuk dirinya, ya tahu solusi seperti apa yang baik untuk pekerjaannya. Kalaupun dia itu butuh masukan dari kita, dia yang akan meminta. Dia yang akan meminta pendapat kita, mendiskusikan dengan kita ya. Kalau memang itu dibutuhkan, kalau memang dia perlukan. Tetapi kalau dia itu nggak perlu, dia akan diem aja. Jadi kita nggak usah ikut campur. Mendingan kita asik dengan dunia kita. Nah, ini makanya penting sekali buat para istri gitu ya, itu memiliki hobi, memiliki kesenangan agar kita itu sibuk dengan kesenangan kita ya, kebahagiaan kita, tidak terlalu ingin
ikut campur ke urusan suami. Karena laki-laki itu kalau diikut campurin itu malah kadang tidak suka, malah kadang bikin tambah beban, tambah stres. Tetapi kalau kita bisa nih asik, bahagia dengan diri kita sendiri, dengan hobi-hobi kita gitu ya, malah justru nanti suami kita akan melihat dengan bahagia bahwa istrinya itu bisa tanpa harus melekat ke dia, istrinya bisa hidup bahagia dengan caranya sendiri. Nah, saya tidak tahu apa yang mau menyebabkan suami yang bertanya ini jadi terpicu marahnya ya. Barangkali ini hal-hal yang mungkin buat suaminya itu memang nggak suka gitu. Akhirnya jadi ke-trigger, dia jadi marah, apalagi sedang dalam keadaan stres. Terus gimana? Kalau ternyata itu sudah terjadi ya, kalau sudah terjadi ya sudah gimana lagi? Berarti kan yang harus dilakukan adalah cara mengatasinya. Kalau tadi yang saya sebut adalah cara menghindari preventifnya nih, biar suami kita nggak suka marah-marah. Ya berarti ya kita tidak usah terlalu apa membuat suami kita ke-trigger, meminimalisir hal-hal kesalahan yang mungkin buat suami kita itu nggak suka gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah terjadi, kita mengatasinya gimana? Kalau yang bertanya, ini sebenarnya suaminya marahnya cuma sebentar doang, paling beberapa menit ya, beberapa jam sudah reda lagi, sudah kayak nggak ada apa-apa lagi. Ini malah alhamdulillah ya, jadi kayak nggak berlarut-larut gitu. Tetapi yang jadi masalah adalah istrinya, karena ketika dimarahin mungkin ya atau ke-trigger suami kita apa marah itu kan memang nggak enak ya. Ketika kita dimarahin kan nggak nyaman memang hati kita ya kan. Nah, berarti cara yang kedua adalah kita mengatasi nih emosi di dalam hati kita itu dengan cara kita sendiri. Ada penelitian ya dari seorang psikiater dan dokter juga di Amerika kalau tidak salah itu ketika kita mengalami satu emosi negatif untuk kita bisa menetralisir ya emosi negatif ini kita harus mengatasinya dengan 3 kali emosi positif. Jadi kita harus mengakses 3 emosi positif untuk menetralisir satu emosi negatif. Kenapa kok 3 banding 1? Karena namanya emosi negatif itu memang melekatnya lebih kuat dibandingkan eh, perasaan emosi yang positif. Jadi ketika kita mau menghilangkan emosi yang negatif, kita perlu 3 kali nih merasakan emosi positif yang kita ulang-ulang. Misalnya kita yang bikin kita emosinya positif apa sih? Misalnya ngobrol dengan anak gitu ya, atau misalnya kita menanam atau memelihara tanaman gitu ya, merawat tanaman misalnya, atau mungkin kita bisa jalan-jalan, sekedar beli kopi misalnya. Ya, jadi kita tahu dulu nih yang bikin kita happy, yang bikin kita seneng, yang bikin kita emosinya itu baik ya, itu apa? Ya, itu kita telisik dulu, kita identifikasi dulu ya. Apa-apa yang membuat kita akhirnya bisa memunculkan emosi positif. Bangun lebih pagi, misalnya itu olahraga, bersedekah, ya, ikut kegiatan sosial, ya, mungkin berbagi apapun yang kita punya. Kalau kita suka nulis, berbagi tulisan. Kalau kita suka foto-foto, berbagi foto-foto yang indah-indah, gitu ya. Dengan kita berikan quote-quote yang menginspirasi, misalnya. Apapun itu, kita identifikasi nih. Apa sih yang membuat aku bahagia? Biasanya berasal dari hobi-hobi kita sih, biasanya ya. Misalnya kalau mau ibadah, boleh ibadah. Kalau kita suka nonton film, silahkan nonton film. Jadi kita identifikasi apa saja yang ketika itu kita lakukan, itu menimbulkan emosi yang positif. Nah, itu kita identifikasi dulu tuh. Ketika nanti kita ada ya emosi negatif, mungkin karena suami kita marah ke kita dengan kesalahan yang kita tidak sengaja, misalnya itu ya, atau emosi negatif dari apapun, bukan dari hanya suami gitu ya. Kita tahu nih cara ngatasin emosi kita biar jadi netral kembali itu gimana, biar cepet hilang, biar cepet memaafkan. Ya, itu dengan cara kita menetralisirnya dengan kita melakukan 3 hal yang membuat emosi positif 3 kali lebih kuat dibandingkan tadi yang satu emosi negatif. Ketika kita melakukan 3 hal yang membuat kita emosinya jadi positif, itu nanti insya Allah
yang tadinya jadi apa kayaknya jengkel aja ya, suami kok kayaknya sering banget marah ke saya gitu ya. Ketika kita satu yang pertama tadi kita meminimalisir kesalahan ya, kemudian kita melakukan nih kesenangan-kesenangan kita aja ya. Suami mau ngapain ya sudah biarkan dia menyelesaikan pekerjaannya sendiri gitu ya. Jadi kita tidak apa mencampuri urusannya dia kalau memang tidak diminta. Kalau diminta baru silahkan gitu ya. Jadi kita nggak usah nasehatin, nggak usah ngatur-ngatur ya, nggak usah sok tahu gitu, nggak usah. Laki-laki nggak suka ya, nggak suka dinasehati, nggak suka diatur-atur ya, nggak suka disok tauin juga. Nah, kalau kita sudah ya sudah dipercaya aja, suami kita butuh dipercaya gitu ya. Kita berikan dukungan ya, mereka cukup itu aja. Kita percaya mereka bisa menyelesaikan permasalahannya mereka sendiri. Udah cukup ya. Kemudian kalau itu ternyata tetap terjadi, emosi negatif kita tuh muncul gara-gara perilaku suami kita yang marah, ya kita bisa mengatasinya dengan kita melakukan hal-hal yang membuat emosi kita positif dan itu dilakukan 3 kali. Oke, ketika mungkin misalnya contohnya pagi hari, malam hari ya, suami kita mungkin datang marah-marah gitu ya, karena pekerjaan. Kita bisa mungkin ngatasinnya dengan cara beribadah bisa jadi ya, atau yang apa punya laku-laku spiritual lain, meditasi atau mungkin yoga atau mungkin apapun bisa dilakukan gitu ya. Kemudian mungkin kita bisa memelihara atau merawat ya tanaman, hewan ya. Itu lakukan atau itu bisa dilakukan ketika oke, saya lagi rada jengkel nih. Aku akan mengatasinya dengan melakukan hal-hal positif. Ya sudah nyiram tanaman misalnya ya atau yang punya hewan dielus-elus hewannya gitu ya. Atau mungkin sekedar oh aku mau bikin teh atau mau bikin kopi ya atau mungkin baca buku gitu ya. Nah, silahkan. Ketika itu mampu membuat kita 3 kali merasakan emosi positif, nanti yang tadinya emosi negatif itu masih mencokol gitu ya, itu akan lebih mudah kita eliminasi ya karena kita sudah mengatasinya dengan memberikan ya emosi positif 3 kali lipat lebih banyak dari emosi negatif tadi. Nah, yang paling mujarab tentunya minta maaf ya, minta maaf ke suami itu paling memudah untuk menetralisir. Tapi kan saya nggak salah, Mbak Zaki, gitu ya. Yang salah kan suami, kenapa dia marah-marah gitu ya. Tidak apa-apa. Kita ketika antara suami dan istri itu bukan masalah siapa yang salah. Tetapi ketika kita minta maaf, itu berarti kita menurunkan ego kita. Menurunkan ego kita itu menunjukkan bahwa kita itu menghormati pasangan kita, mencintai pasangan kita. Meskipun mungkin secara fakta gitu ya, suami kita yang salah, tetapi ketika kita sendiri mau meminta maaf terlebih dahulu, itu sudah poin plus dari suami kita. Suami kita akan melihat, wah istriku luar biasa ya, wong aku yang salah, kok malah dia yang meminta maaf. Akan nanti malah akan berbalik, dia yang akan meminta maaf lebih dalam dibandingkan kita. Nah, permasalahannya kita mau nggak meminta maaf terlebih dahulu? Nah, kadangkala kita sebagai istri juga gengsi gitu ya, egonya juga nggak kalah tinggi dengan suami. Ya, jadi untuk mau minta maaf itu berat banget gitu. Ya, jadi kalau ini bisa dilakukan, ya sudah minta maaf aja. Minta maaf, mungkin saya tadi melakukan kesalahan sehingga kamu marah-marah gitu ya. Lakukan aja. Insya Allah pasangan kita kalau melihat kita sungguh-sungguh ya, ada ketulusan di situ untuk kita minta maaf, itu mereka akan netral kok. Nah, kalaupun mungkin mereka itu apa namanya sudah tabiatnya suka marah-marah gitu ya, itu yang perlu kesabaran. Memang gitu ya, kesabaran kita sebagai pasangannya untuk bisa ya istilahnya kita punya pasangan kan sebenarnya cerminan kita ya. Pasangan itu kan cerminan kita. Bagaimana pasangan kita ya berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi di dalam diri kita agar pasangan kita nanti juga tidak terlalu apa over gitu. Kalau kita nyuruh pasangan kita berubah itu tidak mungkin. Yang kita bisa lakukan adalah kita yang bercermin nih dari pasangan kita. Oh iya, kenapa ya? Kok suami saya suka marah-marah? Apa yang perlu saya benahi, refleksi diri, apa yang perlu saya lakukan gitu ya.
Karena apa? Ketika kita membenahi diri kita dengan sungguh-sungguh gitu ya, meskipun mungkin suami nggak ujuk-ujuk langsung berubah ke arah yang langsung baik banget gitu ya, mungkin perlu waktu juga. Tetapi paling nggak kita sadar dari awal gitu ya, bahwa semua yang kita rasakan, emosi kita, ya, pikiran kita, kejengkelan kita, itu semuanya adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain atau tanggung jawab suami kita. Itu bukan. Meskipun yang menyulut mungkin pasangan kita, tetapi yang memiliki perasaan, yang memiliki pikiran, ya, yang memiliki emosi itu siapa sih? Kita kan. Berarti yang mampu mengontrol emosi, perasaan, dan pikiran kita siapa? Kita kan. Oke, berarti yang bertanggung jawab atas perasaan, emosi, dan pikiran kita siapa? Kita. Jadi, apapun yang dilakukan oleh orang luar, termasuk pasangan kita, ketika kita mampu bertanggung jawab atas diri kita sendiri, kepada emosi kita, kepada perasaan kita, kepada pikiran kita, itu kita sebenarnya sedang mengambil alih bahwa ini loh tanggung jawab saya. Saya tidak perlu melempar ke orang lain ya. Ketika ini kita sudah sadar, emosi kita adalah tanggung jawab kita, ya kita akan jadi tidak mudah terluka oleh perilaku orang lain. Karena apa? Karena ya kita jadi jengkel, kita jadi emosi itu kan ya karena kita sendiri gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Kemudian ini ada yang bertanya lagi dari biasanya istri-istri itu ya tentang bagaimana mengubah pasangan agar sesuai dengan harapannya dia. Nah, ini eh, apa namanya? Harapan semua istri ya, juga mungkin harapan semua suami. Bagaimana agar pasangannya itu berubah sesuai maunya dia. Suami kita sesuai dengan maunya kita ya, istri kita sesuai dengan maunya kita. Gimana agar berubah gitu. Nah, jawaban saya karena saya sudah menikah nih 14 tahun gitu ya. Dulu saya pun sama dengan teman-teman semuanya. Ingin banget mengubah suami saya agar sesuai dengan keinginan saya. Semakin saya sekuat tenaga ingin mengubah dia ya, justru di situ semakin saya terluka. Karena apa? Semakin saya ingin mengubah suami saya semakin jauh memberikan apa namanya? Ini ya perilaku yang justru kebalikannya jauh lebih menyakitkan lagi gitu ya, lebih tidak sesuai dengan harapan lagi. Jadi semakin saya memaksa atau ingin mengubah dia, semakin dia tidak mau untuk berubah, malah justru semakin kebalikan dari yang saya mau. Jadi ketika teman-teman ingin mengubah pasangannya, jawabannya saya hanya satu, itu mustahil ya. Perubahan pasangan kita hanya ada satu caranya, ya, yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Tuhan dan atas kemauan dia sendiri. Kita tidak mampu menyuruh ya pasangan kita berubah, itu tidak bisa. Yang bisa mengubahnya ya hanya Tuhan sama dia, dia yang mau berubah memang gitu. Nah, terus bagaimana agar Tuhan mengizinkan dia berubah dan dia sendiri sadar untuk berubah? Ya kuncinya kembali lagi ada di dalam diri kita. Ketika kita ingin banget mengubah pasangan kita, ketika kita ingin banget berharap pasangan kita sesuai dengan harapan kita, disitulah kita akan semakin kecewa, ya, karena kita mengharapkan sesuatu dari orang lain, mengharapkan sesuatu dari luar diri kita. Berarti caranya gimana agar kita tidak semakin kecewa nih dengan pasangan kita? Fokus saja pada diri kita sendiri, pada hubungan kita dengan Tuhan kita, pada hubungan diri kita dengan diri kita sendiri ya. Ketika hubungan kita dengan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan kita itu sudah lebih baik, kita tuh akan memperlakukan pasangan kita itu dengan jauh lebih baik, dan itu yang akan menjadi getaran ya, akan menjadi koneksi kita dengan pasangan kita itu lebih kerasa gitu. Sehingga tanpa kita minta, tanpa kita nyuruh, tanpa kita menasehati, kayak pasangan kita tuh kayak pelan-pelan itu menuju yang dulu pernah kita harapkan, ya. Jadi dengan kita berubah itu mungkin tidak otomatis membuat pasangan kita berubah, tetapi pelan-pelan itu akan membuat pasangan kita tahu nih
koneksinya tuh udah nyambung. Karena apa? Karena kita sudah memiliki vibrasi yang tidak memaksa. Kita sudah memiliki cinta yang tulus, bukan cinta yang modus. Ya, kalau kita ingin mengubah pasangan kan kita cintanya masih modus tuh ya. Modus agar harapan kita kepada pasangan kita itu dipenuhi. Nah, ketika kita masih modus, suami kita meskipun kita nggak ngomong itu kerasa loh ya. Pasangan kita, istri kita ya, suami kita tuh kerasa kalau pasangan kita tuh nggak tulus, pasangan kita tuh modus, pasangan kita tuh maksa, pasangan kita tuh nyebelin, itu tuh kerasa ya. Tetapi kalau kita sudah bisa selaras nih dengan diri kita sendiri ya, dengan kita meningkatkan ya kedekatan kita kepada Tuhan kita, itu ya, kita sudah tenang dulu di dalam diri kita sudah damai dengan diri kita sudah bisa happy dengan diri kita sendiri, itu yang akan memancarkan vibrasi positif ke suami kita sehingga mereka tuh ngelihat kita, oh ternyata istriku sudah jauh lebih baik sekarang. Akhirnya mereka juga berupaya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi bukan kita yang mengubah mereka, mereka yang sadar sendiri atas izin dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau teman-teman bertanya ya, apalagi yang pernikahannya baru-baru ini ya, mungkin masih banyak sekali perselisihan, masih banyak sekali benturan-benturan gitu ya. Nah, kuncinya bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri untuk lebih terkoneksi dengan diri kita ya. Kita mencintai diri kita tingkatkan self love kita ya, kita tingkatkan kesadaran kita akan keutuhan kita ya, terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Itu kita tingkatkan sehingga kita menjadi perempuan atau istri atau ibu yang damai, ibu yang tenang, ibu yang bahagia ya. Itu yang akan memancarkan ke pasangan kita. Nah, itu juga yang nantinya akan terpancarkan ke anak-anak kita juga ya. Jadi kuncinya ada di dalam diri kita sendiri, tidak usah cari kemana-mana ya. Kita bertanggung jawab atas emosi, perasaan, dan pikiran kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu yang menjadi kunci ya. Bagaimana keselarasan kita, hubungan kita dengan pasangan kita. Mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sharingkan pada kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh drop di kolom komentar. Nanti saya akan bikinkan video tentang eh, jawabannya di segmen ngobrol healing seperti ini. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.